Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Mari dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Juru Selamat kita, Yohanes dalam bacaan Injil yang kita dengarkan menampilkan 3 tahap dan keadaan seorang murid, seorang sahabat Yesus. Tahap yang pertama adalah tahap mengenal dan mengikuti Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah," kedua murid yang sedang bersama-sama dengannya kemudian mengikuti Yesus. Mereka berusaha untuk mengenal Yesus dan mengikutinya. Tahap yang kedua adalah tahap tinggal dan menyertai Yesus dalam karya pelayanannya. Setelah kedua murid itu mengikuti Yesus, mereka kemudian bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau tinggal?" Yesus menunjukkan tempatnya, kemudian mereka berdua tinggal bersama-sama dengan Yesus, dan setelahnya mengikuti, menyertai Yesus dalam seluruh karya pewartaan dan pelayanannya. Tahap yang ketiga adalah tahap transformasi hidup dan panggilan. Tahap di mana ada pembaharuan, tahap di mana ada upaya untuk membaharui diri, menyerupai Yesus dan melaksanakan apa yang Yesus kehendaki, terutama melanjutkan misi, melanjutkan karya pewartaan kerajaan Allah di tengah dunia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk merefleksikan posisi kita, tahap kita, atau keadaan kita sebagai seorang murid, sebagai seorang sahabat Yesus.
Apakah saya masih ada pada tahap pengenalan akan Yesus dan mengikutinya tanpa ada pendalaman, tanpa ada pembaharuan, tanpa ada penyatuan dengan Yesus? Ataukah saya ada pada tahap tinggal bersama Yesus, bersatu dengannya, menyertainya tanpa upaya untuk mewartakan kerajaan Allah, melanjutkan misi Yesus di tengah dunia? Ataukah saat ini dengan semangat yang teguh saya membaharui diri dari hari ke hari untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki sebagai sahabat-sahabatnya, yakni mewartakan kerajaan Allah di tengah dunia, menghadirkan damai sejahtera, kasih, dan sukacita di mana saja kita berada. Saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa dan terus berusaha agar Roh Kudus menyertai kita, sehingga kita sampai pada tahap pembaharuan diri terus-menerus, bertransformasi dari hanya sekedar mengenal dan mengikuti Yesus pada upaya untuk keluar mewartakan kerajaan Allah, keluar untuk mewartakan kasih, sukacita, dan damai sejahtera bagi semakin banyak orang dalam hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, memanggil kami untuk mengikuti Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, kuduskanlah kami, berkatilah kami, curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami, agar dari hari ke hari kami terus membaharui diri, sehingga persatuan kami, persekutuan kami dengan Yesus memampukan kami untuk taat, setia, dan penuh semangat melanjutkan misi Yesus di tengah dunia, mewartakan kerajaan Allah, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera bagi semakin banyak orang. Berkatilah kami dalam hari-hari hidup kami, terutama dalam melaksanakan pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada kami. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.